Audio Jungle. Audio. Wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Siang, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan menjaga semangat kita semua ya. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran melalui Zoom pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Coba KM, Isbel untuk memimpin doa. Ya, Ibu, baik. Baiklah semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa Ya, selesai. anak-anak, semoga kegiatan pada hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan ya oleh Allah. Nah, semoga pandemik COVID-19 ini juga cepat berakhir, biar kita semuanya bisa kumpul lagi di kelas. Amin. Sekarang coba lihat kerapihan dan kelengkapan semua kalian. Apakah udah rapi atau belum? Coba yang belum rapi, rapihin dulu ya. Siapin juga alat tulisnya buat belajar PKN pada hari ini. Bagi yang belum masuk ruang Zoom sekarang, teman-temannya coba dihubungin kembali. Soalnya kelas pada saat ini mau dimulai. Baik, sudah, Bu. Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Bagus jika hadir semua ya pembelajaran pada hari ini. Semoga setiap pembelajaran apapun itu kalian bisa hadir, dan yang berhalangan dikonfirmasi dahulu ya. Sebelum Ibu membahas materi pembelajaran pada hari ini, coba Ibu ingin tanya, siapa di sini yang asli orang Jawa Barat? Saya, Bu. Wah, banyak sekali ya. Hampir semuanya asli orang Jawa Barat, karena mungkin kita sekarang di tempat di Jawa Barat yang dikenal dengan suku Sunda. Selanjutnya di sini ada yang dari luar Jawa Barat? Saya, Bu. Baik. Sepertinya yang sudah kita ketahui tadi, bahwa di kelas ini tidak hanya ada orang Jawa Barat aja ya, tapi ada juga orang berasal dari luar Jawa Barat yang berbeda karakteristiknya dengan Jawa Barat. Nah, ini tuh mencerminkan adanya keberagaman dalam ruang lingkup yang kecil, yaitu hanya di kelas ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang keberagaman dan dalam ruang lingkup yang besar, yaitu keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Namun, sebelum kita mulai masuk pada pembahasan materi yang sekarang kita bahas, nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan keberagaman itu? Saya, Bu. Ya, coba Nuzul, apa? Menurut saya, keberagaman itu artinya perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat, Bu. Iya, benar sekali Nuzul. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain nggak? Coba Dina, apakah bisa berpendapat lain selain apa yang dikatakan oleh Nuzul? Ibu, mohon maaf, diulangi, Bu, pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan keberagaman itu? Oh, iya, Bu. Menurut saya, keberagaman berarti dalam masyarakat Indonesia itu terdiri dari berbagai unsur yang berbeda-beda atau bermacam-macam, Bu. Iya, benar sekali Dina. Kedua jawaban dari Nuzul dan Dina sudah benar ya anak-anak. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia berarti adanya unsur kehidupan dalam masyarakat Indonesia yang bermacam-macam jenisnya. Nah, namun hal tersebut bukan suatu halangan untuk bisa bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di negara Indonesia. Nah, selanjutnya, nah, baik anak-anak, pertemuan
ini Ibu akan menampilkan gambar nih terkait materi yang sekarang dibahas. Selain itu, Ibu juga telah membagikan LKPD di grup WA ya, yang bisa diakses di situ. Nah, di situ ada beberapa soal yang harus dikerjakan secara bersama-sama dengan kelompoknya yang sudah dibuat minggu lalu ya. Untuk bisa mengerjakan LKPD, nah maka anak-anak harus simak mengikuti kegiatan pelajaran kali ini ya, karena beberapa soal LKPD berhubungan dengan materi dan gambar yang akan Ibu berikan. Bagaimana? Kalian siap tidak? Siap, Bu. Ya, Bu. Oke. Baik, Ibu minta kalian coba jelaskan gambar yang ditampilkan. Yang ditampilkan pada ini ya, bentar. Baik, Ibu minta kalian coba jelasin dari gambar ditampilkan yang pertama ini ya. Gambar berikut juga sama, ada di LKPD. Silakan, ada yang ingin menjelaskan? Ibu, saya mau menjelaskan. Silakan, bagaimana Angel? Ya Bu, saya Angel Yuna izin menjelaskan. Jadi menurut pendapat saya, gambar tersebut itu merupakan gambar seorang dari agama Buddha, Bu, yang sedang memberikan bingkisan untuk orang Muslim yang mencirikan bahwa Indonesia itu memiliki berbagai keberagaman dalam aspek agama dan saling toleransi antar sesama, Bu. Demikian yang bisa Angel Yuna sampaikan. Terima kasih, Bu. Bagus sekali Angel Yuna. Nah, benar ya anak-anak apa yang dikatakan dengan Angel Yuna itu. Nah, mengenai gambar tersebut, keberagaman di Indonesia yang saling menunjukkan bentuk rasa toleransi ya. Di sini ada antar sesama warga negara Indonesia, di mana di Indonesia terdiri dari 6 agama, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama semuanya mengajarkan umatnya agar berbuat baik dan benar. Dan melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran adalah perintah Tuhan yang wajib dilaksanakan. Nah, kesadaran beragama merupakan perwujudan keyakinan manusia terhadap keberagaman Tuhan yang Maha Esa. Nah, sebagai pelajar wajib ya mempunyai sikap taat dalam beragama, yaitu dengan menjalankan segala perintah ajaran agama dan menjauhi semua larangan agama yang dianutnya. Selain itu, setiap pelajar harus mengembangkan sikap toleransi ya, saling menghormati satu sama lain, dan bekerja sama antar pemeluk agama, serta kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terwujud kerukunan hidup. Jadi jika ada kalian punya teman yang berbeda agama, kalian harus mempunyai sikap toleransi ya. Nah, selanjutnya ada yang ingin menjelaskan gambar kedua? Sebentar. Saya, Bu. Baik. Siapa? Asya? Iya. Ya, Asya silakan. Izin menjawab, Bu. Sebelumnya mohon maaf karena tidak on kamera. Nggak apa-apa, Asya. Untuk gambar yang kedua itu menurut saya merupakan gambar beberapa suku yang ada di Indonesia sehingga dapat menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman suku yang berbeda-beda, Bu. Bagus, baik. Bagus sekali Asya, jawaban yang tepat ya. Gambar tersebut menunjukkan bentuk keberagaman suku di Indonesia di mana kita lihat gambar tersebut tuh terdiri dari suku Madura, suku Asmat, Asmat Papua, suku Minang dari Padang, suku Mentawai, suku Jawa, dan suku Batak dari Sumatera. Bentar. Nah, perlu kita ketahui juga ya bahwa keberagaman suku bangsa akan terwujud apabila ada sikap toleransi. Sebentar. Toleran yang dimiliki tuh sama setiap warga negara ya. Nah, mereka harus menyadari bahwa keberagaman suku, bangsa, dan budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan. Nah, harapannya semoga di dalam perbedaan suku bangsa dan budaya seluruh warga tetap dalam menjalin persahabatan. Nah, lalu selanjutnya ada yang ingin menjelaskan gambar terakhir? Saya, Bu. Sebentar. Udah muncul gambarnya? Sudah, Ibu. Belum. Sebentar ya. Nah, apakah sudah muncul gambar yang terakhir? Sudah, Ibu. Ibu, saya izin.
Baik, Menjelaskan. silahkan. Ya, Ibu izin menjawab. Jadi mengenai gambar 3 tersebut, menurut saya gambar tersebut itu menunjukkan sekelompok anak-anak yang saling berteman antara satu sama lain tanpa membeda-bedakan yang satu dengan yang lainnya. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Yohana atas jawabannya. Sudah cukup tepat menjawabnya. Akan tetapi masih ada yang kurang nih, sedikit lagi. Ada yang bisa menambahkan lagi tidak apa yang disampaikan oleh Yohana? Ayo, silakan. Saya Silakan. Bu izin menambahkan. Iya, silakan. Istiana. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Yohana sebelumnya bahwa gambar tersebut menunjukkan bentuk kebersamaan antara anak-anak tanpa membedakan seperti warna kulit, jenis kelamin dalam berteman itu sudah benar, Bu. Makasih, Bu. Baik, terima kasih. Bagus sekali jawaban dari Yohana dan Istiana. Betul banget ya apa yang disampaikan oleh Yohana dan Istiana, bahwa gambar tersebut menjelaskan bentuk kebersamaan antar anak-anak tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, atau yang bisa kita sebut tanpa membeda-bedakan ras antar manusia. Yang satu dengan yang lainnya. Nah, hal ini tuh ada yang di gambar tersebut juga merupakan bentuk keanekaragaman yang mana jika kita melihat ke bagian negara Indonesia juga memiliki yang berbeda, ras yang berbeda-beda. Nah, beberapa ras yang ada di dalam masyarakat Indonesia antara lain ras Mongol, ras Malayan yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kedua adalah ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ketiga adalah ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Nah, yang terakhir tuh ada ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Nah, baik anak-anak, dari ketiga gambar tersebut, ada yang bisa menyimpulkan makna yang terkandung dalam ketiga gambar tersebut? Ayo Ermaya, kamu mau berpendapat kah? Ya, Ibu, izin berpendapat. Iya, silahkan. Ya, jadi dari ketiga gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki banyak keanekaragaman. Nah, di antaranya keanekaragaman agama, suku, ras, dan antar golongan. Terima kasih, Ibu. Baik, bagus sekali Ermaya. Terima kasih anak-anak atas pendapat kalian ya. Yang ingin berpendapat, kalian bisa menuangkan pendapat kalian di dalam LKPD tadi ya, sesuai dengan gambar yang akan kalian tanggapi. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Baik. Selanjutnya kita bahas apa saja sih yang menyebabkan banyaknya keanekaragaman di Indonesia. Nah, anak-anak, keanekaragaman tersebut terjadi akibat dari berbagai faktor, di antaranya letak geografis, letak strategis wilayah Indonesia. Nah, letak strategis Indonesia yaitu menjadi jalur perdagangan internasional lalu lintas, perdagangan yang tidak hanya untuk membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia, kedatangan bangsa asing yang berbeda ras, kemudian menetap nih di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Lalu yang kedua, ada kondisi negara kepulauan negara Indonesia. Nah, terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini tuh menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Nah, di setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing. Hal ini tuh mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Lalu yang ketiga, perbedaan kondisi alam.
kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, mengakibatkan perbedaan masyarakat. Nah, masyarakat di daerah pantai itu berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, perbedaan mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Lalu yang keempat ada keadaan transportasi komunikasi ya. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Nah, lalu kemudahan sarana ini tuh membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat yang lainnya. Meskipun jarak dan kondisi mereka tuh yang lumayan sulit gitu. Sebaliknya juga sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Lalu yang kelima ada penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, sikap masyarakat terhadap suatu hal yang baru, baik yang datang dari dalam maupun yang di luar masyarakat membawa pengaruh. Perbedaan masyarakat Indonesia. Nah, ada masyarakat yang mudah menerima orang asli budaya lain. Nah, seperti masyarakat perkotaan. Namun ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budayanya sendiri. Lalu, sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman yang kaya Indonesia itu harus memiliki dasar kekuatan sebagai penopang kerukunan antar berbagai perbedaan tersebut. Nah, keberagaman bagi Indonesia itu merupakan kekayaan yang tidak ada gantinya. Nah, selain itu tuh keberagaman bukan merupakan unsur perpecahan, namun justru membuat kita tuh semuanya menciptakan kesatuan bangsa gitu. Lalu oleh karena itu tuh dalam menjaga keberagaman, maka kita harus memahami makna dari Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai semboyan. Ada yang tahu nggak semboyannya kayak gimana? Arti Bhinneka Tunggal Ika? Ayo, ada yang tahu? Bu. Tahu, Bu. Berbeda-beda tetap Kalau berbeda-beda tapi tetap satu jua, Ibu. Ya, betul sekali Yohana dan Isbel. Nah, Bhinneka Tunggal Ika kan berbeda-beda tetapi tetap satu jua karena anak-anak sebagai semboyan mengandung makna dari meskipun bangsa Indonesia itu kan terdiri dari beraneka-ragaman suku bangsa, adat istiadat, ras, agama, terus namun keseluruhan itu tuh merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa negara Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika tuh ditemukan dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa kerajaan Majapahit. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika tuh terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu kan yang sudah dijelaskan tadi, yang dikatakan oleh Isbel dan Yohana, seperti itu. Nah, semboyan negara kita tuh sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti hidup saling menghargai, terus tidak memandang suku, antar bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan lain-lain. Nah, dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ingin menanyakan? Tidak ada, Ibu. Baik, kalau gitu sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, Ibu ada kuis yang harus dikerjakan mengenai materi yang tadi disampaikan. Nah, kuis dapat diakses melalui aplikasi Quizizz ya. Linknya nanti Ibu sharekan. Jadi silahkan para siswa untuk mulai masuk mengerjakan. Baik, Ibu. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah ya? Baik anak-anak. Terima kasih ya kalian sudah mengisi kuis. Nah, semoga kuis tersebut menjadikan sebagai pengetahuan dan pemahaman tambahan dari materi yang Ibu sampaikan tadi. Baik, anak-anak, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Sebelumnya ada yang ingin berkomentar tentang pelajaran hari ini? Mungkin Hanifah? Hanifah, ada hadir kamu? Atau yang lain ingin berpendapat selain Hanifah? Saya, Bu. Iya, silahkan. Siapa, Yohana atau Istiana? Isbel aja, Ibu. Yohana aja, Bu. Istiana. Oh, aku. Ya, boleh. Ya, Istiana, silakan. Nah, jadi saya mau berkomentar.
pada pembelajaran hari ini tuh sangat menyenangkan sekali, Bu, karena kita bisa berdiskusi dan juga menganalisis gambar yang tadi sudah Ibu tayangkan. Ya, alhamdulillah jika memang pembelajaran hari ini berkesan bagi kalian ya. Ibu juga harap kalian benar-benar mengerti dan memahami materi yang Ibu sudah dibahas tadi. Nah, tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Nah, agar kalian lebih mengerti dan memahami materi tersebut, Ibu akan memberikan tugas ya yang harus kalian kerjakan di rumah nih. Coba buka buku paket bab 4 halaman 113 uji kompetensi 4. Tugas kalian adalah menjawab pertanyaan dalam uji kompetensi tersebut dan jawabannya ditulis di buku tugas kalian masing-masing ya. Mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Baik. Jangan lupa untuk membaca materi pada pertemuan berikutnya ya, yaitu tentang arti penting memahami keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang dikaitkan dengan perilaku toleran terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Mengerti? Mengerti, Bu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu punya satu pesan moral nih buat kalian, yaitu sebagai sebuah negara yang menjadikan perbedaan dalam keberagaman sebagai sebuah kekuatan dan alat untuk mempertahankan dan memajukan bangsa, negara Indonesia harus mampu terus tumbuh dan kuat menanam nilai-nilai keberagaman dan toleransi di masyarakat hingga masa yang akan datang. Generasi muda, bagian dari pembangun bangsa yang akan datang, harus selalu senantiasa menjunjung nilai toleransi dan keberagaman guna menciptakan persatuan yang kuat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Baik, kita akhiri pembelajaran PKN pada hari ini ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama anak-anakku.